Langsung saja untuk menjawab soal 1 dan 2 ini kita membutuhkan rumus di sebelah kanan ini. Maka untuk nomor 1, turunannya adalah 2 cos X ditambah 5. Ini jawabannya untuk soal 1. Kemudian untuk yang soal 2, itu turunannya kita menggunakan sifat 3.4. Di sini ada 2 ya, maka ini 2 dikalikan turunannya sin adalah cos X, kemudian dikali tan X, kemudian ini ditambah, berarti ini sini tambah, terus lagi sin ya, berarti ini sin X, turunannya tan adalah secant kuadrat X, kemudian kita sederhanakan, berarti ini 2 dikali cos X, kemudian ini tan X adalah sin per cos, berarti sin X per cos X ditambah sin X, secant itu adalah 1 per cos, maka kalau secant kuadrat berarti 1 per cos X kali cos X. Maka di sini kita sederhanakan lagi, 2 dikali cosnya bisa kita coret, tinggal sin X, kemudian ditambah ini sin per cos. Sin per cos itu adalah tan ya. Di sini tan, berarti ini dibagi cos X, tan X per cos X. Inilah jawabannya untuk soal nomor 2. Lanjut. Sekarang nomor 3. Rumusnya di sebelah kanan ini semuanya. Maka turunannya adalah dengan menggunakan sifat 3.5, maka pembilang diturunkan adalah minus sin X, kemudian dikalikan penyebutnya sin X, kemudian dikurangin, pembilang ditulis lagi 1 ditambah cos X, kemudian dikalikan turunannya penyebut, yakni cos X, kemudian dibagi, penyebutnya dikuadratkan, sin kuadrat X. Di sini berarti ini min sin X kali sin X, berarti min sin kuadrat X. Kemudian ini kali 1, kemudian ini kali cos. Maka saya tulis dulu cos X kali cos X, berarti dikurangin ini cos kuadrat X, kemudian cos X kali 1, berarti di sini dikurangin cos X. Saya tukar ya, tukar posisi. Kemudian di sini dibagi sin kuadrat X. Sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangin cos kuadrat. Berarti di sini adalah 1 dikurangin cos kuadrat X. Kemudian kalau saya keluarkan minnya, saya kelompokkan ini dikurungin misalkan seperti ini, maka di sini jadi jumlah. Berarti sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X adalah ini 1. Berarti ini sama dengan minus 1 ya. Berarti ini minus 1 dikurangin cos X, dikurangin cos X, kemudian 1 dikurangin cos kuadrat X. Dengan menggunakan rumus pemfaktoran, maka ini yang penyebut ini sama dengan 1 dikurangin cos X dikali 1 ditambah cos X. Nah, kalau saya kurungkan ini,
maka yang ini jadi jumlah. Jadi ini bisa kita coret dengan yang ini. Hasilnya adalah minus 1 ya, berarti minus 1 dibagi 1 dikurangin cos X, atau sama dengan dibagi min 1 ya, atau dikali min 1, ini menjadi minnya hilang, berarti ini 1 dibagi, ini tinggal ditukar, cos X dikurangin 1. Inilah jawabannya untuk soal nomor 3. 1 per cos X dikurangin 1. Lanjut. Sekarang nomor 4. Maka turunannya adalah kita menggunakan sifat 3.5 seperti soal sebelumnya. Maka ya kita pembilangnya kita turunkan. Di sini ada 2, berarti 2 akar X. Akar X itu adalah X pangkat setengah. X pangkat setengah diturunkan adalah setengah dikali X pangkat negatif setengah, kemudian ditambah turunannya sin adalah cos, berarti ini cos X, kemudian dikalikan penyebutnya, yakni cos X, kemudian dikurangin, pembilangnya ditulis lagi 2 akar X ditambah sin X, kemudian dikalikan turunannya penyebut, yakni min sin X, kemudian dibagi penyebutnya dikuadratkan, berarti ini cos kuadrat X. Maka di sini ini kita selesaikan, 2-nya kita coret, berarti ini cos X dikalikan X pangkat setengah, kemudian cos X dikalikan cos X, berarti ini X pangkat min setengah ini ya, berarti X pangkat min setengah dikali cos X, kemudian ini ditambah cos X kali cos X adalah cos kuadrat X, kemudian sin X, min sin X kali ini 2 akar X, kemudian dikali sin X, min ketemu min ini jadi plus, maka sin X kali sin X adalah positif sin X, sin X kali sin X kan sin kuadrat X, kemudian ditambah 2 akar X kali sin X, sin X, kemudian ini dibagi cos kuadrat X adalah cos X kali cos X. Di sini ada cos X ya, saya keluarin, ini menjadi 1 per cos X, kemudian dikalikan ini ya, X pangkat negatif setengah, kemudian dikalikan cos X dibagi cos X ini, kemudian ini ditambah, nah ditambahnya ini cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X adalah 1, berarti 1 per cos X, 1 per cos X, kemudian ditambah 2 akar X, kemudian sin X per cos X, sin X per cos X. Maka di sini sama dengan 1 per cos X itu adalah sekan X, kemudian cos X dibagi cos X, hilang cos X-nya. X pangkat min setengah itu adalah hasilnya adalah 1 per akar X, kemudian ini ditambah
1 cos X adalah sekan ya. Berarti ini sekan X ditambah 2 akar X dikali sin X per cos X adalah tan ya. Ini tan X. Inilah jawabannya untuk soal nomor 4. Lanjut. Sekarang nomor 5. Maka turunannya adalah menggunakan sifat 3.6. Di sini pangkat 4. Maka di sini tulis 4. Berarti ini tulis semua. Berarti ini cos 3 dikurangin 4x pangkatnya dikurangi 1. Berarti 3. Kemudian dikalikan turunannya cos. Turunannya cos adalah min sin 3 dikurangin 4x. 3 dikurangin 4x. Kemudian dikalikan turunannya ini. 3 dikurangin 4x. Turunannya adalah min 4. Kemudian kita sederhanakan. Di sini min dikali min. Maka jadi positif. Nah, di sini 4 kali 4 16. Kemudian di sini cos pangkat 3. Cos pangkat 3 min 4x dikali sin 3 dikurangin 4x. Ini adalah hasil dari nomor 5. Lanjut. Sekarang nomor 6. Maka turunannya adalah dengan menggunakan sifat 3.4. Di sini 3x kuadrat min 5 diturunkan adalah 6x. Kemudian dikalikan cos X. Kemudian ditambah di sini. Maka di sini tambah. Kemudian ini ditulis lagi 3x kuadrat min 5. Kemudian turunannya cos X adalah min sin X. Kita sederhanakan. Ini tulis lagi 6x kali cos X. Kemudian plus ketemu min. Jadi min. Ini 3x kuadrat. 3x kuadrat min 5 dikalikan sin X. Sin X. Ini adalah jawabannya untuk nomor 6. Kemudian nomor 7. Turunannya adalah dengan menggunakan sifat 3.6. Di sini pangkat 4. Berarti di sini tulis 4. Ditulis lagi 2 ditambah cos X. 4 dikurangi 1 adalah 3. Jadi pangkat 3. Kemudian dikalikan yang dalam diturunkan. 2 ditambah cos X diturunkan adalah min sin X. Jadi jawabannya adalah 4 dikali min sin X adalah min 4 sin X dikalikan ini 2 ditambah cos X dipangkatkan 3. Inilah jawabannya untuk soal nomor 7. Lanjut. Sekarang soal terakhir, soal 8. Maka turunannya adalah di sini menggunakan G, berarti G aksen dengan Z ya.
dengan Z. Untuk saldo 8 ini kita menggunakan sifat 3.5. Maka pembilangnya diturunkan dulu, berarti turunannya sin adalah cos Z. Kemudian di sini tambah. Kemudian di sini cos diturunkan adalah min sin Z ya. Kemudian ini dikalikan dengan penyebutnya. Berarti 2Z di sini dikurangi, berarti dikurangin, pembilangnya ditulis lagi, maka sin Z ditambah cos Z, sin Z ditambah cos Z. Kemudian penyebutnya diturunkan, dikalikan penyebut yang diturunkan. 2Z diturunkan adalah 2, kemudian dibagi, penyebutnya dikuadrakan. 2Z dikuadrakan adalah 4Z kuadrat. Di sini ini kalau kita bagi 2 dikalikan ya, dibagi 2 per dibagi 2, berarti 4 dibagi 2 adalah di sini 2 ya. Kemudian 2 dibagi 2 ini habis, kemudian 2 dibagi 2 ini habis. Maka di sini sisa 2Z kuadrat. Berarti di sini cos Z dikalikan Z adalah Z cos Z, kemudian positif dikalikan negatif sin Z dikalikan Z adalah min Z sin Z, kemudian di sini dikurangin sin Z, kemudian plus ketemu min adalah min cos Z, berarti dibagi 2Z kuadrat. 2Z kuadrat. Inilah jawabannya untuk soal nomor 8. Demikianlah video kali ini, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.